dan sesama juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilau. Tidak ada seorang benatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di penghujung bulan Februari ini kita disuguhkan sebuah permenungan yang sangat indah menurut saya untuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah biasa memberi sesuatu kepada saudara-saudara yang lain, memberi ini dan itu. Lalu kita sudah biasa memberi keluarga kita. Tapi sebetulnya tidak biasa untuk orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu harus banting tulang dahulu setiap hari, kerja siang malam. Itu pun juga penghasilannya ya rok-rok asem. Rok-rok asem. Sedikit. Ya terus-menerus bekerja. Dan tidak ada waktu untuk keluarga, untuk yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diajarkan dalam kisah ini. Kisah ini sebenarnya diapit oleh 2 kisah sengsara Yesus Kristus. Kisah sengsara 1, kisah sengsara 2. Di tengah-tengahnya ada Yesus menampakkan diri seperti ini. Ini adalah variasi dalam hidup. Yesus bisa memberi variasi dalam perjalanan ke Yerusalem, dalam perjalanan menuju penderitaan dan naik ke surga. Ini ada variasi-variasi. Selama hidup di dunia ini, semoga kita menciptakan variasi-variasi.
Kalau tidak jenuh, kerja siang malam, Senin sampai Minggu, sampai Senin pagi, sampai terus begitu. Tidak ada variasi. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bawa anak-anak, keluarga kita. Kadang-kadang ya lesehan di taman-taman, lesehan di sana sini, guyup, meskipun hanya main-main saja. Sepeda motoran bersama-sama, depan anaknya, belakangnya bapaknya yang nyetir, tengah lagi anaknya lagi, ibunya yang di belakangnya. Sepeda motor, tidak apa-apa. Itu variasi hidup yang sungguh gemilang. Daripada terus-menerus seperti itu, terus-menerus. Anak-anak di dalam sekolah juga begitu. Wah, jenuh, pikiran jenuh. Maka membawa variasi sendiri, pergi ke sana kemari. Karena jenuh melihatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, harus kita variasi. Kadang-kadang andok, kadang-kadang bakso, sepiring berdua, nah, itu makan berdua. Dudu tok, pentole gak usah dimakan, dudu sampai kelempoken. Itulah variasi. Kalau mereka yang punya variasilah, apa yang dimiliki, rekreasi kemana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengumpulkan uang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Semua ini menuntut uang, tidak ada habisnya. Kalau kita tidak memvariasi hidup, tidak memfasilitasi hidup seperti ini, kita akan terjebak dalam kejenuhan, terjebak dalam rutinitasnya. Oleh karena itu, mari selalu kita memvariasi hidup. Abraham dengan Allah hubungannya juga begitu. Abraham diberi variasi. Harus mengorbankan Ishak, anaknya yang pertama. Kebetulan variasi ini diciptakan Allah untuk mencobai Abraham. Abraham memang rindu mempunyai anak. Usia sudah lama, sudah 100 tahun, Sarah berapa tahun diberi anak. Timang-timang dari besar, kok besar diminta Allah untuk mempersembahkan. Waduh, dikorbankan bisa. Ini tidak bisa dimengerti. Bapak mana yang rela untuk membunuh anaknya seperti ini? Karena perintah Tuhan, maka dia taat. Karena perintah Tuhan, dia mengiyakan. Dia berangkat, itu saja. Berangkat bawa bekal untuk di Gunung Muria katanya. Sebelum disembelih itulah Allah bersabda, hai Ishak, saya tahu bahwa engkau mentaati perintahku. Lihatlah di sana ada kambing. Sembelihlah kambing itu. Tidak harus bertengkar dengan saudara tetangga. Ishak atau Ismail. Ismail istri dari Siti Khadijah untuk Abraham. Lalu diberikan. Dan itu sama-sama usianya. Tapi Ismail sudah di padang gurun. Kira-kira di Arab gitu. Tapi Ishak bersama-sama dengan Abraham. Tidak perlu di pertengkaran siapa yang dikorbankan. Yang jelas adalah kambing yang dikorbankan. Bukan Ishak, bukan Ismail. Maka kalau Isra Mi'raj nanti, kok mendengar, wah, tidak apa-apa, itu biar seperti itu. Kita mempunyai data sendiri dari kitab suci kita. Mereka mempunyai data sendiri dari Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sayang bahwa ini adalah
cobaan yang sangat berat untuk Abraham. Lalu dia mengiyakan seperti itu. Dalam hidup ini selalu ada cobaan yang sangat berat. Hidup ini tidak mulus. Hidup ini selalu dalam gelombang pasang surut. Dinamika jatuh bangun, suka dan kadang-kadang duka, kadang-kadang suka. Kalau kita hitung memang banyak sukanya. Tapi dukanya ini sangat berat. Maka kita sendiri merasakan hal itu. Karena sangat berat. Aduh kok koyok ngene, aduh urip pisan kok koyok ngene. Wis lebih baik ngono ae. Ngek ngono ae. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tidak mengakui hal-hal seperti itu. Kita harus menjalankan perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, kita jalankan. Karena perintah Tuhan adalah pelita hidup kita, pelita di dalam lingkungan kita yang kurang bernyala, lingkungan yang redup. Kita harus menunjukkan pelita kita. Inilah sabda Tuhan. Dan Injil hari ini dilanjutkan tadi. Dengarkanlah dia, inilah putraku yang terkasih. Dengarkanlah dia. Kita diminta untuk mendengarkan Yesus Kristus. Mendengarkan Yesus Kristus itu tidak mudah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Mendengarkan Yesus Kristus harus setia. Harus dengan tekun melaksanakan kesetiaan kita itu. Mendengarkan sabdanya, mendengarkan firman-Nya. Bila ada renungan, bila ada goncangan sana-sini, dengarkanlah, hati-hati, dengarkanlah dia. Kadang-kadang disuruh mendengarkan, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sayang, kita setiap minggu ke gereja, setiap bulan ke gereja. 1 tahun berapa kali ke gereja? Taruhlah 52, jangan 52, 40 minggu. 40 minggu kita mendengarkan firman, sudah banyak itu. 1 tahun sudah kaya kita, kaya. Tapi karena masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini, keluar sini, masuk sini, keluar. Alah, masuk. Dan itu menyebabkan kita miskin. Kita miskin. Ke gereja hanya untuk timbangan yang nganggur, daripada dimarahi oleh mama, dimarahi papa, daripada dirasani tonggo, dirasani ini dan itu, dikira orang tidak aktif, dikira orang macam-macam dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita merefleksikan hal ini untuk memvariasi hidup. Di mana hidup ini adalah sungguh-sungguh harus terpacu dengan hidup ini. Harus penuh kesetiaan. Tadi malam saya hadir dalam pesta perkawinan sama Aldo dan Melisa di Haris. Dan ini saya kebetulan duduk dengan Bapak Ibu Katolik, Bapak masih petani. Lalu diberi pertanyaan, saya mau tanya, apa Pak? Bagaimana ya? Hidup cara Katolik ini berat. Hidup cara Katolik ini tidak konsekuen juga. Berat. Karena harus satu istri, satu suami selama-lamanya hanya kematian. Apakah ini bisa di zaman sekarang? Zaman sekarang bukankah seperti ini? Bukankah kawin cerai dan seterusnya? Apakah bisa setia? Apakah bisa melanjutkan seperti ini? Bukankah cewek ini ayu, oh ya.
cowok yang ganteng-ganteng dan seterusnya. Apakah bisa, Romo? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus bisa menjawabnya secara teliti. Ibu, Bapak, karena Bapak petani ini, kalau saya jawab dengan sebaik-baiknya, kalau kita melihat kondisi semacam ini, memang itu adalah tantangan. Pertama adalah tantangan, ujian bagi diri kita. Diuji seperti Abraham, diuji seperti tantangan kita macam-macam untuk menggoyahkan iman kita, menggoyahkan gerak langkah kita. Kalau kita tetap setia kepada tantangan, tetap setia kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun, dimanapun, kita tetap setia. Meskipun sana sini berbeda dengan kita, sana kawin cerai, sini kawin, walah karu-karuan. Berita-berita macam-macam. Kawin 3, kawin 5, kawin 2 lah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus setia. Kita harus setia. Saya tunjukkan kepada dia setia. Yang kedua, harus setia dengan sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini tadi. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Apa yang sudah disatukan oleh Allah, jangan diceraikan manusia. Ini sabda Tuhan. Sabda yang berwibawa. Karena kita tidak melihat kewibawaan sabda ini, maka masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sana. Karena tidak wibawa, harus dengan wibawa disabdakan. Maka dari itu kita harus setia kepada Tuhan, setia mendengarkan. Kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, tidak mendengarkan orang lain mau ngomong gini, tidak, mendengarkan sabda Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita tidak mendengarkan, habis sudahlah, habis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang bawa kita harapkan dalam hidup kita. Kita harus setia satu sama lain, setia membangun kerukunan satu sama lain, setia terhadap orang-orang yang berbakti, berjasa, orang tua, nenek-nenek kita, dan saudara-saudara kita. Kalau kita tidak setia kepada mereka, kepada siapa lagi kita setia? Pada orang lain yang belum tentu berbuat kebaikan-kebaikan. Orang lain hanya kalau senang, wah terima, diterima. Kalau susah, dibuang. Itulah orang lain. Tidak semua orang seperti itu. Memang kebanyakan seperti itu. Kalau kita susah, wah syukur, tepuk tangan. Syukur no kita. Tapi sambil senyum, sambil senyum. Apa yang terungkap berbeda dengan apa yang ada di dalamnya, dalam hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah di tengah-tengah persoalan-persoalan yang sangat banyak, kita harus setia kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, apapun yang diperintahkan, apapun yang disabdakan, selalu kita turuti. Tuhan memberkati kita. Amin.